Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Armanda Sebayang dengan NIM 2470231020. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital yang telah saya kerjakan menggunakan Google Colab. Bagian pertama, implementasi konvolusi dan filter spasial mandiri. Pada bagian ini dilakukan implementasi konvolusi 2D secara mandiri menggunakan NumPy tanpa menggunakan fungsi filter bawaan seperti CV2 filter 2D. Padding yang digunakan adalah teknik mirroring sehingga ukuran citra hasil tetap sama dengan citra asli. Nilai parameter diperoleh berdasarkan dua digit terakhir NIM 2470231020. Karena digit terakhir bernilai 0, maka sesuai aturan soal diganti menjadi 10. Digit sebelum terakhir adalah 2. Parameter tersebut digunakan pada proses Gaussian filter, rotasi citra, dan thresholding. Mirroring padding. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan padding pada citra menggunakan metode indeks tercermin mirroring. Teknik ini dilakukan agar hasil konvolusi tidak menghasilkan bingkai hitam pada bagian tepi citra dan ukuran citra hasil tetap sama dengan citra asli. Fungsi konvolusi 2D. Fungsi berikut dibuat secara mandiri menggunakan NumPy dengan proses perulangan atau looping. Konvolusi dilakukan menggunakan kernel yang diberikan dan memanfaatkan fungsi mirroring padding agar ukuran citra hasil tetap sama dengan citra asli. Gaussian filter. Gaussian filter digunakan untuk mengurangi noise dan menghaluskan citra. Kernel Gaussian dibuat secara mandiri menggunakan rumus distribusi Gaussian dan kemudian dinormalisasi agar jumlah seluruh elemen bernilai 1. Ini untuk hasil dari Gaussian filter 10x10. Dan ini untuk hasil dari Gaussian filter 13x13. Sobel Edge Detection. Filter Sobel digunakan untuk menunjukkan tepi objek pada citra dengan menghitung perubahan intensitas piksel pada arah horizontal dan vertikal. Ini untuk hasil dari Sobel Edge Detection. Ini adalah perbandingan untuk citra asli, citra Gaussian 10x10, Gaussian 13x13, dan Sobel. Analisis hasil Gaussian filter 10x10 menghasilkan citra yang lebih halus dibanding citra asli dengan menggunakan noise ringan. Gaussian filter 13x13 menghasilkan efek blur yang lebih kuat karena ukuran kernel lebih besar. Filter Sobel berhasil menonjolkan tepi objek pada wajah sehingga perubahan intensitas piksel terlihat lebih jelas. Penggunaan teknik mirroring membuat hasil konvolusi tidak menghasilkan bingkai hitam pada bagian tepi citra. Bagian 2. Operasi geometrik. Rotasi citra. Pada bagian ini dilakukan rotasi citra menggunakan metode backward mapping dan interpolasi bilinear. Metode backward mapping digunakan agar tidak terdapat piksel kosong atau hole, sedangkan interpolasi bilinear digunakan untuk memperoleh hasil rotasi yang lebih halus. Sudut rotasi diperoleh dari dua digit terakhir NIM 2470. Karena digit terakhir NIM saya adalah 0, maka sesuai aturan sudut rotasi diperoleh dari dua digit NIM terakhir. Karena NIM saya diakhiri dengan angka 0, maka sesuai aturan diganti menjadi 10, sehingga sudut rotasi yang digunakan adalah 100. Ini adalah foto wajah asli dan perbandingan terhadap foto yang telah dirotasi 100 derajat.
Analisis hasil. Rotasi Analisis hasil. Rotasi citra dilakukan sebesar 100 derajat menggunakan metode backward mapping. Teknik ini menghitung kembali koordinat piksel dari citra tujuan ke citra asal, sehingga tidak menghasilkan piksel kosong atau hole. Interpolasi bilinear digunakan untuk menghitung nilai intensitas pada koordinat pecahan sehingga hasil rotasi menjadi lebih halus dan mengurangi efek bergerigi dibanding metode nearest neighbor. Bagian 3. Penapisan kawasan frekuensi. Pada bagian ini dilakukan transformasi citra ke domain frekuensi menggunakan fast Fourier transform. Selanjutnya diterapkan Butterworth high pass filter untuk menghilangkan komponen frekuensi rendah sehingga detail dan tepi citra menjadi lebih menonjol. Ini adalah hasil perbandingan dari foto asli, spektrum magnitudo, dan Butterworth HPF. Analisis hasil transformasi FFT mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi. Spektrum magnitudo menunjukkan bahwa sebagian besar energi citra berada pada frekuensi rendah yang terletak pada bagian tengah spektrum, sehingga setelah diterapkan pada Butterworth high pass filter, komponen frekuensi rendah ditekan sehingga detail dan tepi objek menjadi lebih menonjol. Hasil kemudian dikembalikan ke domain spasial menggunakan inverse FFT. Bagian 4. Morfologi dan analisis geometri citra biner. Pada bagian ini digunakan foto objek bebas yang telah saya siapkan. Citra diubah menjadi citra biner menggunakan nilai threshold yang ditentukan secara manual, sehingga diimplementasikan operasi erosi, dilasi, dan closing secara mandiri menggunakan 6PY tanpa fungsi morfologi siap pakai. Setelah itu dihitung luas objek dan titik pusat massa. Ini adalah foto objek yang akan saya gunakan. Ini adalah hasil dari citra biner ya. Ini adalah hasil dari closing plus centroid. Analisis hasil. Operasi closing berhasil menutup lubang-lubang kecil pada objek biner sehingga bentuk objek menjadi lebih utuh. Luas objek dihitung sebagai jumlah piksel bernilai 1, sedangkan centroid diperoleh dari rata-rata koordinat seluruh piksel objek. Tanda silang merah berada di sekitar pusat massa objek sesuai hasil perhitungan centroid. Bagian 5. Binerisasi, thresholding, dan operasi dasar morfologi. Pada bagian ini dilakukan proses binerisasi menggunakan metode thresholding dengan nilai threshold berdasarkan NIM saya, yaitu 2470, 23, 10, 20. Selanjutnya dilakukan operasi morfologi dasar berupa erosi dan dilasi menggunakan structuring elemen 3x3 yang diimplementasikan secara mandiri menggunakan 6PY. Ini adalah citra binernya. Ini adalah perbandingan dari citra biner asli, erosi, dan dilasi. Analisis hasil binerisasi dilakukan menggunakan nilai threshold sebesar 150 sesuai perhitungan dari NIM saya. Operasi erosi menggunakan ukuran objek dengan menghilangkan piksel pada bagian tepi, sehingga objek tampak lebih kecil. Sebaliknya, operasi dilasi menambahkan piksel pada tepi objek sehingga ukuran objek menjadi lebih besar. Kedua operasi diimplementasikan secara mandiri menggunakan structuring elemen berukuran 3x3. Bagian 6. Analisis struktur objek dengan opening dan closing. Pada bagian ini digunakan fungsi erosi dan dilasi yang telah dibuat pada nomor 5 untuk membentuk operasi morfologi opening dan closing. Closing digunakan untuk menutup lubang kecil pada objek dan menyambungkan pada bagian objek yang terputus, sehingga opening digunakan untuk menghilangkan draw kecil dan menghaluskan kontur objek.
Ini adalah perbandingan dari citra biner dan citra biner closing dan opening. Analisis hasil. Operasi closing dilakukan dengan urutan dilasi kemudian erosi. Proses ini berhasil menutup lubang-lubang kecil di dalam objek serta menyambungkan bagian objek yang terputus sehingga bentuk objek menjadi lebih utuh. Selanjutnya diterapkan operasi opening yang merupakan kombinasi erosi kemudian dilasi terhadap hasil closing. Opening berfungsi menghilangkan draw kecil yang masih tersisa sehingga menghaluskan kontur tepi objek tanpa mengubah bentuk utama objek secara signifikan. Secara visual, closing lebih berpengaruh dalam memperbaiki bagian dalam objek, sehingga opening lebih efektif untuk membersihkan objek dari noise kecil pada bagian tepi sehingga kontur objek menjadi lebih rapi. Bagian 7. Ekstraksi tepi objek biner spasial 8 ketetanggaan. Pada bagian ini dilakukan ekstraksi tepi objek biner menggunakan metode 8 ketetanggaan. Setiap piksel objek diperiksa terhadap 8 piksel tetangganya. Piksel akan dikategorikan sebagai tepi apabila memiliki minimal satu tetangga yang merupakan latar belakang bernilai 0. Dengan cara ini, hanya garis tepi luar objek yang dipertahankan. Ini adalah perbandingan hasil opening dan hasil ekstraksi tepi 8 ketetanggaan. Analisis hasil. Metode ekstraksi tepi 8 ketetanggaan bekerja dengan memeriksa 8 piksel tetangga di sekitar setiap piksel objek. Piksel objek yang memiliki minimal satu tetangga bernilai 0 dianggap sebagai bagian dari tepi objek. Hasil ekstraksi hanya menampilkan garis tepi luar objek, sedangkan bagian dalam objek dihilangkan. Metode ini sederhana namun efektif untuk citra biner yang telah dibersihkan menggunakan operasi morfologi. Bagian 8. Perhitungan fitur geometrik, luas dan perimeter. Pada bagian ini dilakukan analisis fitur geometri objek berdasarkan hasil segmentasi dan ekstraksi tepi. Luas objek dihitung sebagai jumlah seluruh piksel objek yang bernilai 1 pada citra hasil morfologi. Perimeter dihitung berdasarkan jumlah piksel penyusul garis tepi hasil. Ekstraksi tepi 8 ketetanggaan. Ini adalah hasil dari ekstraksi tepi objek dengan luas objek yaitu 1034389 piksel, perimeter objek 24548 piksel. Analisis hasil. Di luas objek diperoleh dengan menghitung jumlah seluruh piksel objek yang bernilai 1 pada citra hasil morfologi. Nilai tersebut menunjukkan ukuran objek dalam satuan piksel. Perimeter objek diperoleh dari jumlah piksel yang menyusun garis tepi hasil ekstraksi tepi 8 ketetanggaan. Nilai perimeter memberikan informasi mengenai panjang batas luar objek, sehingga besar dan kompleks bentuk objek, maka nilai perimeter akan semakin besar. Oke, segitu saja penjelasan dari saya tentang demonstrasi demikian demonstrasi hasil ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital yang telah saya kerjakan menggunakan Google Colab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.